wabarakatuh. Saya Nurzara Madina Amalia dengan NIM 0601232050. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Perpustakaan 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Di dalam penjelasan ini, saya akan membahas 5 topik. Yang pertama itu ada pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, karakter anti korupsi, dampak negatif korupsi, dan solusinya bagi generasi muda. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian korupsi. Korupsi itu adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang diberi kepercayaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, topik yang kedua itu ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama itu ada suap. Suap itu adalah memberikan atau menerima uang, barang, atau layanan sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kekuasaan. Yang kedua itu ada nepotisme, memberikan preferensi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekat dalam pemberian jabatan atau kontrak, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensinya. Yang ketiga ada pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman atau kekerasan. Yang keempat, ada penyuapan dalam pengadaan. Ini berarti memanipulasi proses pengadaan barang atau jasa dengan memberikan suap kepada pihak yang berwenang untuk memenangkan kontrak. Yang kelima, ada penyalahgunaan wewenang. Menggunakan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi, seperti memperoleh proyek atau kontrak tanpa melalui proses yang adil dan transparan. Yang keenam, ada penggelapan dana publik. Mengalihkan atau menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau persetujuan yang sah. Yang ketujuh ada markup harga, memanipulasi harga barang atau jasa yang dibeli oleh pemerintah atau lembaga publik dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedelapan ada money laundering atau pencucian uang, yaitu proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi agar terlihat legal. Nah, kita masuk topik yang ketiga, yaitu karakter anti korupsi. Yang pertama itu ada integritas, kemampuan untuk bertindak dengan jujur, adil, dan konsisten tanpa melibatkan tindakan korupsi. Yang kedua itu ada kejujuran, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi situasi yang menggoda untuk melakukan korupsi. Yang ketiga ada transparansi, membuka dan memberikan akses informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak terkait, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Yang keempat ada tanggung jawab, mengambil tanggung jawab penuh atas tugas dan keputusan yang diambil serta tidak terlibat dalam praktik korupsi. Yang kelima ada profesionalisme, menunjukkan sikap dan perilaku profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tanpa memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau korupsi. Oke, kita masuk dari topik yang keempat, yaitu dampak negatif dari korupsi. Yang pertama itu ada ketidakadilan dan ketimpangan. Korupsi mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau kelompok yang korup. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ada kerusakan institusi. Korupsi merusak integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Hal ini menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan institusi yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Yang ketiga ada kerusakan ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menghambat investasi, memperburuk iklim bisnis, dan merusak efisiensi ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau korup. Yang keempat ada kerusakan sosial. Korupsi menciptakan budaya ketidakadilan, ketidakpercayaan, dan sikap ceroboh terhadap aturan hukum. Yang keempat ada kerusakan sosial. Korupsi menciptakan budaya ketidakadilan, ketidakpercayaan, dan sikap ceroboh terhadap aturan hukum. Hal ini dapat merusak kerukunan sosial, mengurangi kepercayaan antar warga, dan memicu konflik sosial. Yang kelima ada kerusakan lingkungan. Korupsi juga berdampak negatif pada lingkungan. Praktik korupsi dalam sektor lingkungan seperti illegal logging, penambangan ilegal, dan pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, kita masuk topik yang terakhir atau topik kelima tentang solusi sebagai generasi muda. Yang pertama itu ada pendidikan dan kesadaran. Tingkatkan pemahaman Anda tentang korupsi melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran.
Pelajari tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menjadi teladan. Tingkatkan integritas dan etika dalam tindakan dan perilaku Anda sendiri. Jaga kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam segala aspek kehidupan, baik di sekolah, lingkungan sekolah, maupun dalam pekerjaan. Yang ketiga, ada berpartisipasi aktif. Terlibatlah dalam gerakan anti korupsi dan organisasi masyarakat sipil yang memerangi korupsi. Berpartisipasilah dalam kampanye publik, aksi sosial, atau kegiatan yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Gunakan teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Memanfaatkan media sosial, aplikasi pelaporan online, dan platform digital lainnya atau melaporkan praktik korupsi atau menyebarkan informasi tentang pentingnya pencegahan korupsi. Yang kelima itu ada bentuk jaringan. Bangun jaringan dengan generasi muda yang lainnya yang memiliki kesadaran anti korupsi. Kolaborasi dengan mereka untuk saling mendukung dalam upaya memerangi korupsi dan mengadvokasi tindakan yang berintegritas. Yang keenam, ada berperan dalam pemilihan umum. Gunakan hak suara Anda secara bijaksana dalam pemilihan umum, pilih pemimpin yang berkomitmen untuk melawan korupsi dan mendorong kebijakan yang transparan dan akuntabel. Sekian dari materi saya yang berjudul korupsi ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.